Tuhan kami Allah yang bersama dalam sorga. Di sore saat ini Tuhan kami siap untuk belajar firman-Mu Tuhan. Berikanlah kami pemahaman dari sorga, khususnya pada penontonan, supaya firman akan Hamba sampaikan itu boleh dapat mengerti dan biarlah firman ini benar-benar berasal. Pujilah nama-Mu Bapa di dalam nama Yesus. Amin. Jadi sore hari ini kita akan belajar tentang firman Tuhan Allah. Apa itu firman Tuhan Allah? Firman Tuhan Allah itu adalah Alkitab. Dan pada saat kita mengetahui tentang Alkitab ini, kita pasti bertanya di dalam diri kita, atau bagi orang-orang yang belum mengenal Alkitab ini atau belum melihat Alkitab ini, dia akan bertanya bahwa dari mana Alkitab ini. Kalau saya tanya sama kawan-kawan, apa kawan-kawan tahu tentang dari mana Alkitab ini? Apa yang kawan-kawan tahu tentang dari mana? Yang dari saya mengetahui sendiri ya justru Alkitab semua sisi cita-cita dan segala perkataan-perkataan yang dipakai dan dijawab oleh Alkitab itu justru semuanya merupakan bukan hanya kebenaran dari segala cerita hidup Yesus, tapi juga mereka sendiri juga mengandung dan diisi dengan berbagai macam pelajaran dan terutama lesson-lesson yang kita nggak pernah tahu, dan kadang-kadang mungkin dalam hidup nyata kita masing-masing kita sering hampir take some things for granted, tidak menghargai dengan cukup banyak kasih sayang atau cinta. Tapi kalau kita mengetahui dan mendapati sedikit pengetahuan dari Alkitab tersebut, setelah sedikit baca sini dan situ, baru kita bisa tahu bahwa ternyata justru setiap tindakan dan pilihan yang kita ambil itu justru juga dapat bisa mempengaruhi dan membentuki di kita dan juga kitanya sendiri sebagai manusia selama kita berada di bumi ini. Jadi Alkitab itu dia berasal dari Tuhan. Kalau kita baca di dalam firman Tuhan di dalam 2 Timotius 3 ayat 16 sampai 17 itu mengatakan bahwa Alkitab adalah kumpulan kitab suci, dan Alkitab ini diilhamkan langsung oleh Allah. Jadi firman Tuhan ini, Alkitab yang kita pegang ini adalah berasal dari Tuhan. Dan bangkuan juga harus tahu berapa orang yang menulis Alkitab ini. Jadi orang yang menulis Alkitab ini sekitar 36 penulis. 36 orang yang menulis Alkitab ini. Dan ketika menuliskan Alkitab ini membutuhkan waktu kurang lebih 1.600 tahun. Lama, kalau 1.600 tahun itu sangat lama. Dan kalau kita lihat di dalam Alkitab kita ini ada 2 kitab, itu Perjanjian Lama dan juga Perjanjian Baru. Nah, di dalam Perjanjian Lama ini dia berisi 39 kitab, dari Kejadian sampai sampai Maliaki. Jadi kalau kita lihat Kejadian sampai Maliaki ini, Kejadian sampai Maliaki ini dia berisi 39 kitab. 39 kitab. Dan kalau kita lihat di dalam buku Perjanjian Baru, dari Matius sampai kitab Wahyu itu berisi 27 kitab. Dan kalau kita
kita lihat di dalam buku Perjanjian Lama itu menuliskan tentang sejarah dan juga hukum dan juga menuliskan sebelum kedatangan Yesus yang pertama kali ini. Ya, jadi ya, Perjanjian Lama ini dia berisi tentang sejarah, hukum, nubuatan, dan juga tentang kedatangan Yesus yang pertama kali di Perjanjian Baru. Nah, dan di dalam Perjanjian Baru ini dia berisi tentang kehidupan Yesus dan pengajar para rasul dan nubuatan tentang akhir zaman. Nah, jadi kalau Bang Konan lihat ini, Bang Konan baca dalam kitab Perjanjian Baru ini, dia berisi tentang kehidupan Yesus dan juga pengajar-pengajar rasul dan juga akan mengatakan tentang akhir zaman. Tentang akhir zaman kita akan melihat tentang pengajaran akhir zaman. Nah. Dan Bang Konan juga harus tahu siapa saja yang menulis kitab ini. Bang Konan harus tahu. Bang Konan belum tahu ya. Ya belum tahu. Nah, jadi saya mau kasih tahu Bang Konan yang tulis kitab ini adalah ada raja, ada seorang petani, ada ahli hukum, ada jenderal, ada nelayan, ada pendeta, ada para imam, dan juga pemungut cukai, dan juga dokter, orang kaya, dan juga orang miskin. Jadi orang yang menulis kitab ini bukan hanya satu orang. Iya, banyak orang. Yang tadi saya bilang 36 penulis dari latar belakang yang berbeda. Namun Alkitab ini sangat luar biasa. Kenapa luar biasa? Karena ditulis dalam jangka waktu yang lama oleh penulis yang berbeda, tetapi pesannya tetap selaras. Tahu selaras kan? Misalnya itu searah, tidak ada kayak tidak terputus di tengah, tapi itu kalau kita bilang selaras ya. Jadi Perjanjian Lama sama Perjanjian Baru ini mereka memiliki hubungan yang erat. Mereka memiliki hubungan yang sama. Dan pasti kita bertanya, kenapa penulisannya itu berbeda tapi kok selaras ya meskipun berbeda waktu dan juga penulis? Jawabannya adalah karena firman Tuhan itu berasal daripada Allah. Jadi firman Tuhan itu berasal dari Allah sehingga penulisan itu berbeda-beda orang, tetapi firman Tuhan itu selaras, tidak pernah putus. Sejarah itu maksudnya. Nah, dan juga yang kedua itu adalah dituntun oleh Roh Kudus. Jadi Bang ingat ya. Jadi kenapa firman ini selaras? Karena dituntun oleh Roh Kudus. Dituntun oleh orang-orang yang menulis ini, sehingga firman ini Perjanjian Baru sama Perjanjian Lama itu memiliki hubungan yang erat. Jadi Bang Kon ingat ya, kenapa harus selaras? Ada dua ya. Yang pertama itu adalah firman Tuhan itu berasal dari Allah, dan yang kedua ingat ya, firman Tuhan berasal dari Allah, dan yang kedua adalah firman Tuhan ketika mereka menulis dituntun oleh Roh Kudus. Dan firman Tuhan ini, Alkitab ini adalah wahyu dari Allah. Firman Tuhan adalah pernyataan kehendak Allah kepada manusia. Jadi kalau tidak ada firman Tuhan ini, kita tidak akan mengetahui siapa Allah itu. Jadi anak-anak kita, maka kita mengetahui bahwa ada Tuhan atau ada pencipta kita. Dan di dalam firman Tuhan di dalam 2 Timotius 3 ayat 16 mengatakan bahwa segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk membagi kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Jadi, Bang harus tahu bahwa firman Tuhan ini sangat bermanfaat bagi kita. Bermanfaat untuk kita mengajar orang. Firman Tuhan ini juga sangat bermanfaat untuk kita mengatakan kesalahan. Dan juga bukan hanya untuk mengatakan kesalahan, tetapi
untuk memperbaiki kelakuan kita. Jadi kalau tidak ada Alkitab ini, ketika kita membuat salah kita tidak tahu. Ya. Ya, kita pasti tidak tahu. Ya. Kita tidak tahu apa membunuh dosa kan? Kita pasti tidak tahu ya. Jadi kalau hidup kita tidak baik, dan ketika kita belajar firman Tuhan, maka kita akan memiliki hidup yang baik. Kenapa? Karena firman Tuhan ini memperbaiki kelakuan kita, memperbaiki hidup kita, sehingga kita berada di jalan yang benar. Dan firman Tuhan juga adalah sebagai kuasa Allah. Ingat ya, firman Tuhan ini adalah sebagai kuasa Allah. Firman Tuhan ini bukan sekedar kata-kata, tetapi memiliki kuasa untuk mencipta, menegur, dan mengubah hidup. Luar biasa, ingat ya. Firman Tuhan ini dia mengubah setiap hidup kita. Di dalam Ibrani 4 ayat 12, firman Tuhan juga mengatakan bahwa sebab firman Allah hidup dan kuat dan lebih tajam daripada pedang bermata dua. Jadi firman Tuhan ini dia dikatakan bahwa tajam seperti pisau yang bermata dua. Jadi bangkonan perlu ingat bahwa firman Tuhan ini dia bisa menusuk sampai di dalam hati kita. Kenapa menusuk? Karena ketika hidup kita tidak baik dan kita belajar firman Tuhan, maka firman Tuhan itu akan membaiki hidup kita. Dan itu artinya firman itu mengubah hati kita yang paling dalam. Jadi kalau ketika kita belajar firman Tuhan, maka hidup kita akan baik. Yang dulunya tidak baik, maka hidup kita akan baik. Dan firman Tuhan juga sebagai pribadi Yesus Kristus. Firman Tuhan sebagai pribadi Yesus Kristus. Firman Tuhan bukan hanya tertulis, tetapi juga berinkarnasi dalam diri Yesus. Apa berinkarnasi? Kalau istilah atau kata ini saya pernah dengar sering di dunia nyata dan terutama di berbagai media lain kayak di film dan TV series. Jadi berinkarnasi ini kan memiliki makna dan arti berbeda. Tapi kalau untuk saya sendiri merupakan proses di mana sesuatu atau seseorang pada saat setelah mereka mati atau meninggal, justru esensi dari mereka sendiri, esensi spiritual, contohnya sebagai pikiran atau jiwanya mereka sendiri, ini justru masih belum memindahkan diri ke dunia lain, tapi mencari tubuh yang baru yang berfungsi sebagai wadah untuk mereka bisa menghuni dan membuat wadah tersebut menjadi diri mereka terbaru, walaupun dengan atas nama identitas dan kepribadian yang berbeda, tetapi pada secara esensi mereka tetap saja merupakan orang atau makhluk yang sama secara dalam segi spiritual. Iya. Jadi firman Tuhan ini dia dibilang menjadi manusia, yaitu Yesus Kristus. Jadi nanti saya kasih bahan-bahan ini di bangkonan, nanti sampai di kamar bangkonan boleh baca lagi ayat-ayat ini. Nanti pertemuan berikutnya nanti saya tanya lagi tentang pelajaran kita pada hari ini. Jadi di dalam Yohanes 4, di dalam Yohanes 1, di dalam Yohanes pasal 1 ayat 1 dan ayat 14 dikatakan bahwa pada mulanya adalah firman, firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah, firman itu telah menjadi manusia. Jadi ingat ya, firman itu adalah Yesus Kristus. Dan Yesus Kristus ini
pada mulanya dia bersama-sama dengan Allah, dan Yesus Kristus ini dia datang menjadi manusia untuk menyelamatkan manusia. Dia menjadi manusia untuk menyelamatkan manusia. Ingat ya. Dan firman yang disampaikan langsung oleh Allah itu, dia berbicara kepada nabi-nabi di dalam perjanjian lama. Oke. Ingat teman-teman ya. Di dalam perjanjian lama ini Allah berbicara kepada nabi-nabi. Nabi-nabi. Dan dalam perjanjian baru itu dia berbicara kepada rasul-rasul. Di dalam Ibrani 1, di dalam Ibrani pasal 1 ayat 1 sampai ayat kedua, itu firman Tuhan katakan bahwa pada zaman dahulu Allah berulang kali dan dalam berbagai cara berbicara kepada nenek moyang kita dengan perantaraan nabi-nabi, tetapi dalam zaman akhir ini dia berbicara kepada kita dengan perantara anak. Jadi dalam perjanjian baru juga firman Tuhan ini berbicara kepada kita melalui anaknya. Jadi firman Tuhan ini sangat penting bagi kita. Kenapa sangat penting? Kenapa sangat bermanfaat bagi kita? Karena firman Tuhan itu adalah sebagai pedoman dalam kehidupan kita. Ingat ya. Pertama itu firman Tuhan itu menjadi pedoman dalam kehidupan kita. Di dalam Mazmur 119 ayat 9 sampai ayat 11. Nanti bangkul baca ya. Nanti ketemu lagi, nanti saya akan tanya tentang. Dan yang kedua, ingat. Yang kedua, yang pertama apa tadi? Yang kedua adalah membawa iman kita untuk mengenal siapa? Mengenal Allah. Ya. Dalam Roma 10 ayat yang ke-11. Ingat ya, firman Tuhan tidak bermanfaat bagi kita. Yang pertama adalah pedoman dalam hidup kita. Yang kedua adalah membawa iman kita untuk mengenal Allah. Dan yang ketiga adalah menuntun kepada keselamatan. Jadi ingat ya, Alkitab ini menuntun kita kepada keselamatan. Bukan firman Tuhan ini hanya memperkenalkan kita kepada Allah, tapi firman Tuhan ini juga menuntun kita kepada keselamatan yang kekal. Ingat ya. Yang ketiga adalah keselamatan. Dalam 2 Timotius 3 ayat yang ke-15. Dan yang keempat, ada 5 ya, nanti saya tanya, Yang keempat adalah memurnikan hati dan pikiran. Tadi saya sudah katakan ya, kalau kita hidup kita tidak baik, ketika kita belajar Alkitab, maka kita akan memiliki hati yang baik. Ya. Dan kita akan memiliki pikiran yang baik. Jadi kalau dulunya pikiran kita tidak baik, hati kita tidak baik, dan ketika kita baca firman Tuhan, maka kita akan memiliki perubahan. Jadi bangkuan ingat, ya. Jadi kalau bangkuan orang-orang yang hidupnya tidak berubah-ubah, hidupnya yang aneh-aneh begitu, hidupnya berarti dia mau baca Alkitab. Kalau orang yang sudah baca Alkitab, berarti hidupnya hidupnya akan. Dan yang kelima adalah memberi hikmat dan pengertian. Jadi Alkitab ini memberikan kita hikmat sehingga kita memiliki pengertian tentang Alkitab. Sekarang muncul pertanyaan bagi orang tua dan juga bagi saya. Bagi saya juga bagi banyak orang juga adalah bagaimana cara hidup dalam firman Tuhan. Itu seringkali ditanyakan oleh banyak orang, bahkan orang yang baru juga. Kita akan bertanya bagaimana cara hidup dalam firman Tuhan. Yang pertama, ini ada 3 orangnya. Ini ada 3. Yang pertama adalah membaca dan merenungkan firman Tuhan setiap hari. Apa yang pertama? Membaca dan merenungkan firman Tuhan setiap hari. Jadi bangkuan, kalau bangkuan saat ini hidupnya kacau-kacau,
pikirannya kacau-kacau, coba kawan-kawan ambil waktu setiap hari untuk baca firman Tuhan dan renungkan. Saya yakin bahwa kawan-kawan akan memiliki hidup yang tenang dan akan memiliki pikiran yang baik. Dan yang kedua adalah yang kedua adalah memperhatikan firman Tuhan di dalam kehidupan kita. Apa yang kedua? Memperhatikan firman Tuhan di dalam kehidupan kita. Iya, itu yang kedua. Yang ketiga adalah membagikan firman kepada orang lain. Jadi yang ketiga membagikan firman Tuhan kepada orang lain. Mari kita berdoa semuanya. Tuhan Allah Bapa kami memanggil untuk sore hari ini untuk tugas dan kerjaan kita masing-masing, jadwal kita masing-masing justru sudah bisa diselesaikan, yaitu untuk saya bisa menemukan sekolah satu lagi yang swasta untuk menunjukkan tugas observasi saya untuk semester ini, paling terutama untuk bisa membantu Bang Ufra dalam salah satu tugas dia juga pada semester ini, yaitu untuk bisa minta bantuan dari saya untuk bisa dikasih ajaran hal kitab yang semoga suatu hari bisa bermanfaat dan bermakna besar dalam kehidupan saya karena juga bisa membagikannya kepada kehidupan orang lain yang mungkin membutuhkannya lebih dari mereka pikir, dan terutama untuk bisa kesempatan untuk bertemu juga kepada kita yang merupakan dari kelas saya, tapi justru saya sudah tahu yaitu amat baik hati dan untuk menjebol dan juga. Jadi pada saat kita akan bersiap-siap untuk buka sabar pada malam ini dan juga untuk esok harinya, kami berterima kasih sekali lagi untuk nanti sebelum esok hari kita masih bisa beristirahat dengan selalu waktu dan untuk hati pikiran dan terutama jiwa kita juga, untuk kita seperti biasa bisa memulaikan hari Sabat besok hari, yaitu dengan diberikan nafas kehidupan oleh tangan Allah. Sekali lagi terima kasih banyak Tuhan. Amin. Amin. Terima kasih banyak teman-teman ya.